meskipun nanti toh ada orang yang datang ketika kesepian, ya itu bonus aja lah. Tapi ketika orang-orang itu tidak ada pun, lo masih bisa menikmati. Obrolan anak ngekos, kisahnya deket banget. Udah lama enggak nge-podcast lagi karena ya selain sibuk juga banyak hal yang saya kira tidak perlu diceritakan gitu. Tapi untuk saat ini gue merasa bahwa ada fase dimana kesepian itu bukan lagi hal yang menakutkan bagi seseorang, tapi dalam suatu momen kesepian itu bisa menjadi sebuah kebutuhan dalam hidup kita. Dan itu sekarang gue rasain dan bahkan gue nikmatin gitu. Yang kalian tahu mungkin anak kosan ketika selesai kuliah ataupun selesai kerja, kadang apalagi yang kerja mungkin Sabtu Minggu, entah itu liburan ataupun malas-malasan bareng di kosan, itu pasti gitu, kumpul-kumpul. Tapi sekarang di fase yang kesendirian tuh udah mulai enak gitu. Jalan-jalan kemana sendiri juga udah biasa dan malah menikmati. Mungkin gue berpikir bahwa ada sebuah alasan nih mengapa gue merasakan hal seperti ini gitu. Dan yang gue rasain itu karena yang pertama mungkin sudah terlalu banyak waktu yang dihabiskan dengan segelintir orang atau bahkan kebanyakan orang gitu. Makanya ketika dikasih sepi dan di sekeliling kita hanya sekejap aja, 1 jam 2 jam lalu gak ada lagi, itu udah mulai menikmati gitu. Meskipun dalam hal transisi ya menjadi sebuah kesepian yang mungkin sangat-sangat kesepian gitu. Kayak adanya seorang untuk kita hadir, untuk kita bersama-sama, itu kayak katapel yang sedang ditarik gitu dan menuju ke arah kesepian. Makanya kerasanya lebih gitu. Tapi untuk sekarang kok lebih enak sepi gitu. Sendiri tuh udah nggak lagi menakutkan, nggak lagi jadi sebuah hal yang buruk gitu. Justru malah sebaliknya, menikmati kemacetan sendiri, nongkrong di warung sendiri, ngopi di warung sendiri, dan gue sendiri menikmati merokok di sisi jalan dan melihat kemacetan orang-orang ke arah kiri ataupun kanan gitu. Tadi pun gue merasakan hal itu dan pulang kampus yang biasa energi extrovert energi introvert gue udah habis, dengan mungkin tarikan tubuh juga gitu, ujuk-ujuk pengen nongkrong sendiri di warung yang biasa udah nongkrong gitu, lalu yang udah selesai dengan kampus lalu bahkan udah ganti baju, tiba-tiba mood langsung pakai baju lagi, bawa kantong, bawa buku buat baca, lalu pergi ke salah satu tempat yang pernah dijadikan tempat nongkrong gitu, di sebuah warung kecil. Di sana ya merokok sendiri, makan mie sendiri, dan menikmati kemacetan orang-orang, dan itu enak banget gitu, entah mengapa. Mungkin kalau gimana ya, dulu kalau ketika kita masih sering beramai-ramai, sering kumpul-kumpul, di satu momen kita pengen sendiri tuh kayak orang-orang pasti menjudge dia lagi galau ataupun ada pikiran yang banyak. Tapi sekarang nggak ada pikiran, maka bahkan senang pun pengen sendiri aja gitu. Bukan ketika senang sendiri sih, lalu sedih ngajak orang lain, tapi keadaan galau pun
tetap sendiri gitu. Apalagi gimana ya, keadaan senang pun pengen sendiri gitu, galau juga sendiri, senang juga pengen sendiri. Karena mungkin ya, alasan selanjutnya mungkin yang gue rasain udah malas ketemu orang yang hanya basa-basi, menghabiskan rokok 1 batang 2 batang dan hanya obrolan basa-basi gitu. Udahlah, daripada gue terlalu naif sih kalau menghabiskan waktu, karena gue gak seproduktif itu untuk sekarang. Tapi yang gue rasain, udahlah, obrolan gini mah kayak udah memori bagian untuk obrolan basi ini udah penuh nih gitu. Ya udahlah, nggak perlu lagi ada basa-basi obrolan. Pengennya tuh ya kalaupun nggak sendiri ya pengen dengan orang yang ngobrolin sesuatu yang harus diobrolkan gitu. Makanya gue sendiri membatasi ketemu dengan orang-orang gitu. Meskipun ya sulit gitu, apalagi buat gue tipe kosan yang dari awal kosan selalu dengan temen gitu. Pertama kali ngekos berdua, lalu pernah bertiga malah, dan sekarang sendiri. Itu cukup sulit sih. Tapi ya lama-kelamaan justru malah lebih enak. Dan gue sekarang membatasi ketemu orang-orang yang dulu sering ketemu sama gue gitu. Alasannya ya itu, ketika bertemu ada obrolan yang mungkin diutamakan yang penting lah setidaknya gitu. Kalaupun setiap hari ya pasti kita nyari-nyari obrolan yang nggak mesti diobrolin pun diobrolin gitu. Ya jatuhnya basa-basi tadi. Tapi beda kalau kita ketemunya lama, sebulan sekali, enggak sebulan deh, seminggu sekali, itu pasti obrolan yang penting dulu gitu diutamain. Meskipun kalau ya seminggu pasti ada basa-basi yang mungkin diawali dengan celotehan-celotehan kejadian minggu lalu yang diulang, diceritain kembali dan ketawa-ketiwi bareng lagi gitu. Tapi ya dengan jarak nggak ketemu seminggu tuh pasti ada obrolan penting yang diutamain gitu. Apalagi yang sebulan 2 bulan itu ketemunya, yang pertama excited karena jarang ketemu, yang kedua ya obrolinnya pun gak sepenuhnya bakal basa-basi gitu, mungkin di awal gitu kayak basa-basi di mana sekarang, ngapain sekarang, dan akhirnya mungkin bakal obrolan yang gue inginkan gitu, gue inginkan yang nggak basa-basi sepenuhnya gitu. Mungkin berbagi pengalaman kerja ataupun buku yang sekarang dibaca, dan itu menurut gue keganti dengan kesepian yang sekarang gue harus rasain, tapi nggak sesedih dulu gitu, nggak sesedih pertama kali ngekos sendiri, membiasakan ngekos sendiri. Bahkan lu pernah ngerasain gak sih kayak nongkrong 5 jam ataupun beberapa jam, udah lama gitu intinya, dan udah gak ada obrolin gitu, kayak main HP masing-masing udah. Dan gue rasa bisa menjadi langkah awal buang-buang waktu gue sih, meskipun ada buang-buang waktu yang masih lebih banyak dari porsi ini gitu. Tapi ya setidaknya meskipun sedikit ada porsi waktu yang enggak gue sia-siain gitu, dengan obrolan yang basa-basi aja setidaknya gitu. Makanya ya udahlah, dulu sering ketemu ya enggak maksain ketemu lagi untuk sekarang. Selain karena memang gak bisa juga, ya menurut gue hal baik deh jarang ketemu orang yang dulu kita sering ketemu tuh, untuk sekarang menurut gue hal baik sih. Ada begitu banyak hal yang nanti ketika ketemu pasti diobrolin seru gitu. Apalagi orang yang dulu pernah barengan itu ya setidaknya sama-sama tahu obrolan kita yang enak ataupun yang menarik buat kita gitu. Gue yakin sih pasti obrolan yang menarik gitu. Makanya ya gue membatasi lah, intinya membatasi. Meskipun sesekali ya kesepian, kayak ngechat beberapa orang buat
minimal nelpon ataupun ya mengobati kesepian sih. Tapi ya perlahan yang gue rasain ini hal baik gitu. Ada istilah mengatakan bahwa baiknya lo berkembang tapi kesepian, buruknya lo kesepian gitu. Makanya mungkin untuk sekarang ya buat kalian juga mungkin ya yang kesepian nggak perlu nyari-nyari obat buat kesepian sih, karena berharap kepada orang lain tuh pasti ujung-ujungnya kecewa sih. Gak akan ada materai bila orang-orang bisa diharapin, gak akan ada materai gitu buat orang yang bisa memegang janji. Jadi kalau kita berharap orang lain bisa mengobati kesepian kita, ya menurut gue mending kurang-kurangin aja lah. Lebih baik lo menanggulangi kesendirian kesepian tuh ya dengan cara lo sendiri gitu. Meskipun nanti toh ada orang yang datang ketika kesepian, ya itu bonus aja lah. Tapi ketika orang-orang itu tidak ada pun, lo masih bisa menikmati gitu. Itu mungkin untuk podcast episode sekarang. Meskipun lama enggak ngupload, tapi ya semoga gue mulai ngarepin pendengar sih. Karena mungkin salah satunya tadi ya, mungkin kesepian gue bisa diobati salah satunya dengan pendengar. Tapi ya balik lagi, kalau mengharapkan banget ya enggak juga. Tapi ya ini sebagai sarana gue untuk meluapkan pikiran aja sih. Segitu. Semoga bahagia selalu. Dari kamar kos sampai pojok